Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilaf wa tafarruqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhir sa'ah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan besar, yang diantaranya berupa nikmat iman serta Islam, serta nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti salat subuh secara berjamaah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah, dalam kesempatan subuh kali ini izinkan kami untuk menyampaikan pesan Nabi SAW yang ditemakan menolong seorang muslim adalah amal solih yang sangat agung. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yasri' bihi nasabahu. Bahwa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di akhir hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga dengan ilmu tersebut. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, dicurahkan kepada mereka rahmat, malaikat meliputi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Adapun pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam hadis ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meringankan beban orang lain, dan Allah akan meringankan beban kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak membantu kesulitan kepada orang lain, maka Allah tidak akan mempersulit kita pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menutup aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menutup aib kita dan dengan menjaga kehormatan kita. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia mau menolong
membantu saudaranya. Kemudian yang kelima, hadis yang mulia ini juga menerangkan keutamaan ilmu dan penuntut ilmu serta hubungannya yang sangat erat dengan iman dan kasih sayang terhadap kaum muslimin. Kemudian yang keenam, peringatan untuk tidak tertipu dengan kemuliaan nasab dan kehebatan nenek moyang, karena yang meninggikan derajat seseorang adalah amal-amal solihnya sendiri, bukan karena nasab dan keturunan. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis ini yang menjelaskan tentang kewajiban menjaga dan menguatkan persaudaraan antara kaum mukminin dengan saling memperhatikan dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antar kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang kedua yang menjelaskan tentang kebaikan orang yang menuntut ilmu. Dalam firman-Nya, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian yang ketiga yang menjelaskan barang siapa yang amalannya lambat tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Maknanya adalah amalanlah yang dapat mengantarkan seseorang meraih ketinggian derajat di akhirat. Sebagaimana firman-Nya, walikullin darajatun mimma amilu, yang artinya dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Surah Al-An'am ayat 132. Kemudian yang empat, Allah Ta'ala menetapkan adanya balasan karena amalan, bukan karena nasab, sebagaimana firman-Nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, yang artinya apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Surah Al-Mu'minun ayat 101. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama bermunajat, mengangkat tangan kita ke langit, berdoa kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Wahai Rabb yang maha besar dan maha kuasa, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Rabb, terutama untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes beserta seluruh umat muslim dan muslimat. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami semuanya, baik dosa besar ataupun dosa kecil, baik secara disadari ataupun tidak disadari, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, karuniakanlah pada kami kesehatan agar kami bisa senantiasa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wahai Rabb ya Razzaq, karuniakanlah pada kami rizki yang luas serta berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa, terutama untuk perjuangan Islam. Wahai Rabb yang maha penyayang, karuniakanlah pada kami kemampuan agar bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, karuniakanlah pada kami keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.